Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan, sekarang kita sampai pada pembelajaran 3 halaman 182. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channelnya. Setelah masuk ke dalam channel cari playlist kelas 3 buku tematik, ada di bagian muka. Oke ya. Kita akan bahas pembelajaran 3. Langsung ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah anggota pramuka yang sedang melakukan kegiatan. Nah, ini asiknya ikut pramuka itu di sini. Ya. Oke. Kita bisa dilatih untuk mandiri, ya, bisa membaca dena, terus kita juga berani untuk menerima tantangan di alam, ya. Ini adalah menyeberang dengan memakai tali. Terus kita juga dilatih untuk bernyanyi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif dalam pramuka yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Ya, tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Ya, tulislah karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Perhatikan gambar untuk membantumu. Ini adalah pikiran. Berikut ini adalah pikiran pokok setiap paragraf. Di sini yang pertama, ya. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah sebelum melakukan perjalanan Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Ya, nah ini mungkin gambar ilustrasinya ya. Nah, semua ini dilakukan dalam rangka kegiatan pramuka. Sesuai dengan gambar juga sudah di sini sudah komplit informasinya, gambar ada, terus kemudian pokok pikiran utama ada, ya. Nah, sekarang kita akan mengarang di sini, ya. Kita mulai dari pokok pikiran utama. Pokok pikiran atau pikiran utama tidak harus diletakkan di kalimat pertama, tapi untuk mudahnya karena ini sedang belajar ya, kita taruh di kalimat pertama, nggak masalah. Ya, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Ya, hari Minggu, ya, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin melakukan perjalanan, ya, di lingkungan sekitar, ya. Perjalanan ini dilakukan dalam rangka, ya, kegiatan pramuka. Kegiatan ini, ya, ini adalah kegiatan atau kegiatan ini adalah bagian dari ekstrakurikuler kita pakai K ya. Ekstrakurikuler pramuka, ya. Nah, ini gambarnya. Udin dan teman-teman memakai pakaian pramuka dan seperangkat alat untuk perjalanan, ya. Memakai seragam pramuka dan alat-alat yang dibutuhkan, ya, dan seperangkat alat dalam perjalanan dan memakai seragam pramuka dan ini ya, barang-barang yang dibutuhkan, ya, dan membawa barang yang perlu untuk untuk penjelajahan, antara lain tongkat,
tas, ya, tali, ya, serta makanan ya, dan makanan serta minuman ya, dan makanan serta minuman. Nah, oke. Kemudian kita masuk, sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Ya, sebelum melakukan perjalanan, ini pokok pikiran utama ya, melakukan perjalanan, M-nya kecil saja. Sebelum melakukan perjalanan, ya, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Udin mempelajari, bukan mempelajari ya, yang ejaan yang benar ini mempelajari. Ya, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Denah lokasi terlebih dahulu. Ini perlu dilakukan. Nah, ini keterangannya ya. Ini perlu dilakukan agar perjalanan lancar dan tidak tersesat di jalan. Jadi kejadian itu 2 kali ya, selalu 2 kali. Yang pertama di benak kita, yang kedua di dunia nyata. Jadi segala sesuatu harus direncanakan artinya ya. Kemudian yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Ya, kerjasama membuat perjalanan semakin asik ya. Nah, kerjasama seperti ini ya, semakin asik ya, dan semakin mudah melalui rintangan yang ada di jalan ya. Atau ini semakin asiknya di belakangan boleh ya, membuat perjalanan menjadi lebih mudah ya, ya, dan menyenangkan. Nah, ya, kerjasama itu tidak hanya meringankan beban, tapi juga membuat hati ini senang. Ini penting poin itu ya. Nah, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, ini Udin dan teman-teman ya, merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Merasa senang melakukan ya, kegiatan perjalanan ya. Selama di jalan mereka selalu bernyanyi riang. Selama perjalanan mereka selalu bernyanyi riang, selalu bernyanyi riang, dan mereka selamat sampai ke rumah ya, dan akhirnya pulang dengan selamat ya. Atau gini, ditambahkan gini aja nggak apa-apa, selama perjalanan mereka selalu bernyanyi riang ya,
sehingga apa ya, capek di badan itu tidak terasa ya, sehingga perjalanan ya, atau sampai sini aja cukup ya, tempatnya nggak cukup, mau ditambahkan sendiri terserah ya, sampai sini aja. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah. Denah membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Ya, cobalah membuat gambar model denah sekolah seperti ini. Ya, Pak Ali masih bertanya, ini sebenarnya gambar apa sih? Ini yang jelas ini kemungkinan kantin ya, kemungkinan kantin, dan ini adalah lapangan upacara apa di sini, ini jelas ya, basket yang ini ya. Ini mungkin kamar kecil mungkin ya, di sini ruang kepala sekolah, guru, aula, di sini ruang kelas. Mungkin juga ini ruang perpustakaan ya, mungkin ini ruang perpustakaan. Ya. Ini seperti kayak mungkin lapangan tenis meja atau apa ini. Tapi nggak mungkin outdoor ya, tenis meja, bola pingpong itu sangat ringan. Kumpulkan lebih dulu informasi yang lengkap mengenai sekolah. Lakukan secara berkelompok. Cari informasi mengenai banyak kelas, cari juga informasi mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah. Pastikan semua tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua tempat sesuai dengan arah mata angin. Lengkapi informasi untuk mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagram. Ya. Nah, tuliskan paling sedikit 10 informasi di sekolahmu. Mungkin di sekolahmu ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ya, ruang guru, ya, ada ndak? Pasti ada lah ya, guru, ya, masa gurunya nggak punya ruang, ya, apalagi yang biasanya ada ya, ada lab komputer, mungkin juga ada lab bahasa, ya, yang komplit ya sekolahnya. Yang jelas biasanya hampir semua sekolah pasti punya kantin ya, kamar kecil, pasti ada kamar kecil ya, mungkin kantin, kamar kecil ada di ya, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, lab komputer, lab bahasa, kantin, kamar kecil, mungkin ini ya, lapangan untuk upacara ya, lapangan utama untuk upacara biasanya ya. Terus mungkin ada lapangan basket ya, biasanya jadi satu sama lapangan utama. Mungkin ada juga yang sekolahnya itu luas ya, ada lapangan utama untuk upacara. Kalau di SMP-nya Pak Ali ada lapangan utama untuk upacara sendiri, ada lapangan basket sendiri. Karena SMP-nya kebetulan luas dulu ya. Kalau SD enggak ada jadi satu ya. Jadi ada lapangan utama, terus apa lagi ini? Kantin sudah ya, kamar kecil, lab bahasa, lab komputer, ruang guru, aula, biasanya ada aula. Mungkin lapangan voli mungkin ya. Lapangan utama untuk upacara ya, atau halaman ya, halaman utama. Ya, lebih cocok ini sebenarnya halaman utama untuk upacara biasanya. Halaman utama ya, untuk upacara ya. Ada aula, terus ada mungkin lapangan basket atau lapangan sepak bola basket ya. Ruang kelas ya, paling tidak kelas 1 sampai kelas 6 ada posisinya di mana. Ini mungkin di utara, selatan. Nah, ini ditulis sendiri ya, disesuaikan dengan sekolahnya. Oke, kita lanjutkan. Ini dikasih keterangan ya, disesuaikan dengan posisi sekolahnya masing-masing. Disesuaikan ya dengan
sekolahnya masing-masing. Dan di sini yang enggak ada di sini ya jangan ditulis ya, kalau memang enggak ada jangan ditulis. Kemudian yang di sini enggak ada, misalnya ada lapangan voli gitu, di sini enggak ada ya ditambahkan sendiri. Itu hanya sebagai contoh. Gambarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar denah ya. Nah, ini contoh denahnya misalnya arah mata angin yang jelas ya, arah mata angin secara sederhana gambarnya gini saja. Jadi panah gini aja. Di sini adalah utara, di sini selatan, di sini timur, di sini barat. Ya, bisa ditambahkan seperti ini misalnya. Ya, bisa ditambahkan seperti ini, tidak masalah sih. Ya, biar lebih kelihatannya. Oke. Nah, di sini tambahkan gini, ada di sini timur laut, tambahkan gini di sini barat laut, ditambahkan gini di sini tenggara, ditambahkan gini di sini adalah barat daya. Nah, jadi seperti bunga ya. Nah, mungkin di sini adalah ruang kelas, ya, bisa di sederhana saja, ya, mungkin ruang kelas, ya, ruang kelas. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Ya, mungkin di sini ruang kelas 1, 2, 3. Terus di sini ada 4, 5, 6 mungkin ya. Di sini ada ruang kelas juga 4, 5, 6. Atau ruang kelasnya dibikin sama saja, biar enggak besar sebelah ya. 1, 2, 3. Di sini mungkin 4, 5, 6 ya. Nah, di sini mungkin ada kamar kecil ya, kamar kecil. Terus di sini ada kantin mungkin ya, kantin. Nah, di sini mungkin ada biasanya di sini ada tempat parkir ya, parkir. Di sini mungkin ada ya, atau ini mata anginnya dipindah keluar saja ya. Ini masih bisa dimanfaatkan space-nya untuk yang lain. Ya, mata anginnya di luar saja. Ya. Timur ya, kemudian di sini ada ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ya, di sini mungkin ada perpus, takaan. Di sini mungkin ada lab komputer. Ya, di sini ada lab komputer, atau perpus, lab bahasa. Ya, lab komputer, lab bahasa mungkin, atau gedung lain ya. Sudah komplit ya, sudah ada kantin, kamar kecilnya ada, lab komputer ada, lab bahasa ada. Ya, di sini lapangan utama untuk upacara ya, untuk kegiatan-kegiatan di sini. Ya, di sini mungkin sekolah yang tidak punya lapangan olahraga secara khusus ya, kalau olahraga di luar. Nah, contoh ya itu ya. Tuliskan data mengenai sekolahmu. Ruang kelas ada 6 misalnya, ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, perpustakaan 1, lapangan 1, kantin 1, kamar kecil atau WC 1, lab komputer 1, lab bahasa mungkin 1. Nah, seperti itu. Buatlah diagram berdasarkan data tersebut. Loh, di sini sudah dalam bentuk denah ya, sederhana. Diagram, kalau diagram, oh ya, diagram yang dimaksud seperti ini ya. Di sini yang dimaksud diagram seperti ini ya. Seperti ini yang dimaksud. Ya, di sini, di sini kasih nomor saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau warna ya, 7, 8, 9. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini nomor 1 ruang kelas ada 6.
Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, di sini 6. Ya, diagramnya seperti ini. Ya, yang lain semuanya satu. Ya, semuanya satu, rata. Ya, semuanya satu. Ya, jadi ya kita gambarkan satu gini aja. Ya. Ya. Oke. Nah, semuanya satu. Ya, dan nomor ini merujuk pada sini ya. Nah, atau dikasih warna yang berbeda juga boleh. Oke, ini contohnya. Ayo berkreasi, sekarang kita akan membuat denah menggunakan model seperti gambar berikut. Ya, buatlah model ruangan dan taman seperti kondisi sekolahmu. Gunting, ya, lipat dan tempelkan hingga membentuk benda yang diinginkan. Susun benda-benda tersebut hingga membentuk denah seperti kondisi sekolahmu. Sampaikan hasil ke kelompokmu di depan teman-teman lain. Kerjakan secara berkelompok. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenalkan arah mata angin di sekitar rumah. Ya, bisa juga membuat kompas sederhana biar lebih tahu utara ternyata sana. Ya. Untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.